Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nara di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Sebelumnya, kita sudah melihat Damho yang melompat ke arah Namgong yang teramat belagu itu. Apa ini? Tekanan ini? Sial! Ucapnya yang tidak bisa menahan tekanan kuat yang dipancarkan oleh Damho. Brengsek! Aku akan menggunakanmu sebagai tamengku untuk saat ini. Dia lalu mengarahkan tubuh Jinbo ke arah Damho yang melompat. Akan tetapi, itu percuma saja. Karena Damho tidak menghentikan lompatannya dan langsung meninju tepat di dada Namgongso. Satu tinju Damho langsung melemparkannya, terhantam ke tanah sampai membuat tanah tempat dia terjatuh menjadi hancur. Kakak, ucap Jinbo yang masih sanggup untuk berdiri. Mundur, balas Damho. Damho lalu melangkah maju ke arah Namgongso. Namgongso benar-benar tidak berpikir bahwa Damho akan tetap menyerangnya. Jika dia tidak mengendalikan kekuatannya untuk menyelamatkan anak itu. Mungkin Namgongso, dia tidak tahu apa-apa tentang tinju pria itu, gumam Haiso. Namgongso merasakan rasa sakit yang begitu dahsyat dari pukulan Damho. Namun dia tidak peduli dengan rasa sakit tersebut. Aku tidak bisa dipermalukan di depan orang yang melakukannya, gumam Namgongso. Aku akan membunuhmu, ucap Namgongso yang kembali berdiri. Dia mengayunkan pedangnya menyerang Damho menggunakan teknik The Endless Sword Art. Dia lalu melompat menuju arah Damho. Dia tidak akan tertipu untuk kedua kalinya, pikirnya. Dazzling the Kick, Namgong Illusioner Method. Dazzling the Kick. Itu adalah metode gerakan yang membingungkan lawan yang memukul pertahanan mereka di 10 tempat berbeda pada waktu yang sama. Tuan muda Namgongso meningkatkannya menjadi selisun, gumam Haiso. Itu mirip dengan teknik 1000 bayangan Naruto. Hanya ada satu yang asli sementara lainnya merupakan ilusi. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Bisakah kau membedakan 10 penglihatan yang berbeda? Ucap Namgongso. Kau akan membayar ketidaktahuanmu ke Sekte Namgong. Lanjutnya sembari melompat dengan semua bayangan yang dia miliki. Namgongso begitu percaya diri pada kekuatannya. Dia bahkan mengatakan bahwa semua gerakan yang Damho lakukan tidak akan berguna melawan tekniknya. Pedang milik Namgongso kini sudah berada begitu dekat di leher Damho. Matilah kau! Teriaknya. Namun yang tidak disangka oleh Namgongso adalah Damho berhasil menahan pedangnya menggunakan tangan kosong. Itu merupakan teknik Silver Steel Hand milik Damho. Bagaimana kau menangkap pedangku? Ucapnya yang begitu panik. Damho menghantamkan kakinya ke tanah dengan begitu kuat. Dia bersiap dengan Assaulting Steps-nya. Dengan tinjunya yang menusuk, Damho melompat dengan sangat cepat ke arah Namgongso. Damho dengan mudah menghancurkan pedang milik Namgongso. Tidak hanya sampai di situ saja. Damho meneruskan tinjunya yang langsung menghantam tubuh Namgongso. Damho tidak membiarkan Namgongso begitu saja. Dia lalu meraih tangannya. Ini belum selesai, ucap Damho. Apa? Ucap Namgong yang begitu ketakutan. Aku katakan sebelumnya, lenganmu akan kupatahkan, ucap Damho. Ya, jangan, tidak. Teriaknya kesakitan. Damho tanpa ragu mematahkan semua jari-jari dan tangan Namgongso yang digunakan untuk menyakiti Jinbo sebelumnya. Tindakan Damho tentu saja mengejutkan Yunwon dan Haiso. Mereka berdua bergumam kalau Namgongso adalah keturunan klan Namgong, dan Namgong adalah klan yang sangat kuat di Sichuan. Mereka juga memiliki moto yang menyatakan bahwa mereka tidak akan melupakan kebaikan, tapi dendam mereka akan kembali 10 kali lipat. Dia mematahkan lengan anggota sekte semacam itu. Kau pasti gila, gumam Yunwon yang dibuat tidak percaya bahwa Damho berani melakukannya. Apa yang terjadi? Teriak Namgong Chang yang keluar karena keributan yang terjadi. Apa?
Apa yang terjadi denganmu? Tanya Nam Gongchang. Pria itu. Lenganku, ucap Nam Gongso. Beraninya kau menyerang keturunan klan Namgong. Aku harap kau tahu konsekuensi apa yang ada di depanmu karena merugikan keturunan klan Namgong, ucap Nam Gongchang. Ucap Damho dengan datar menanggapi ucapan Nam Gongchang. Damho lalu melangkah maju menuju Nam Gongchang. Jalannya berbeda dari orang kebanyakan. Dia berjalan dengan aneh. Aku belum pernah melihat seorang warrior berjalan dengan pincang. Kaki adalah kelemahan fatal bagi warrior manapun. Kaki yang pincang berarti otot di kakinya patah. Patah kaki menyebabkan distorsi tulang belakang dan mempengaruhi otot leher. Otot-otot di tulang belakang dan leher berjalan secara vertikal melalui garis tengah tubuh. Semakin menonjol tubuh warrior itu, akan semakin stabil garis tengahnya. Tapi, pria ini tidak seperti itu. Dan bahkan, Nam Gongso dikalahkan olehnya. Mustahil, gumam Nam Gongchang. Kau bilang, kau ingin aku menjadi kekuatan pendorong di balik pembentukan aliansi Murim, kan? Ucap Damho. Apa? Apa yang kau katakan? Tanya Nam Gongchang. Kau sendiri yang mengatakannya. Surga membantu aliansi Murim. Tepat pada waktunya, kambing hitamnya muncul, ucap Damho. Nam Gongchang berpikir itu pasti percakapannya dengan Nam Gongso melalui telepati. Dia juga berpikir bahwa Damho sudah menguping pembicaraan mereka. Menurut Nam Gongchang, bahkan seorang master pun tidak mungkin menguping telepati mereka. Kau tahu? Aku sudah berada di ruang bawah tanah untuk waktu yang sangat lama. Itu adalah tempat yang menakutkan tanpa seberkas cahaya pun. Tapi, apakah kau tahu apa yang sangat lucu? Bahkan sedikit suara terdengar sangat keras di sana. Ketika setetes air jatuh, itu mengenai dinding dan memperkuat suara puluhan atau bahkan ratusan kali. Bayangkan, tinggal di tempat seperti itu dan suara itu terus masuk ke telingamu sepanjang waktu. Bagaimana menurutmu? Mungkin jika itu kau tidak akan bertahan bahkan 3 hari. Tapi aku bisa. Apakah kau tahu apa yang aku lakukan? Aku menutupi telingaku dengan lumpur, tetapi suaranya masih menembus masuk. Ngomong-ngomong, hal yang menarik tentang tubuh seseorang adalah dia mulai menyesuaikan diri di beberapa titik. Aku berhenti mendengar hal-hal yang tidak ingin kudengar, dan setiap suara yang kuinginkan, tidak peduli seberapa kecil itu, aku dapat mendengarnya dengan keras dan jelas, ucap Damho. Jadi, apa yang ingin kau katakan? Balas Nam Gongchang. Apakah kau bertanya karena kau tidak tahu? Ucap Damho yang balik bertanya. Nam Gongchang semakin panik. Dia bertanya-tanya apakah Damho benar-benar mendengar semua percakapannya. Apakah kau pikir kau bisa dimaafkan karena menyakiti keturunan sekte Namgong dengan alasan seperti itu? Ucap Nam Gongchang. Dimaafkan? Ucap Damho. Tim pedang emas, tangkap dia! Dialah yang melukai keturunan klan Namgong, perintah Nam Gongchang. Klan Namgong tidak akan pernah memaafkan siapapun yang menyebabkan kerusakan padanya. Tunjukkan padanya kekuatan tim pedang emas. Bahkan tidak masalah jika harus membunuhnya, perintahnya pada tim emas klan Namgong. Bahkan tim pedang emas telah dikirim. Masalah ini tidak akan mudah untuk diakhiri. Situasinya semakin buruk dari menit ke menit. Tidak baik menjadi musuh sekte Namgong, gumam Yinwan. Serang dia! Ucap tim pedang emas. Mereka menyerang Damho secara bersamaan dan langsung mengeluarkan sebuah teknik kuat klan mereka. Sebuah keterampilan pedang klan Namgong. Itu hanya diturunkan kepada anggota tim pedang emas. Mereka semua menyerang Damho dari segala arah. Namun, Damho masih diam dan tidak bereaksi. Yunwon berpikir keras untuk menghentikan semua kekacauan ini. Dia juga berpikir bahwa sekte Haenam akan dapat membantu untuk menyelesaikannya. Namun, betapa terkejutnya Yunwon melihat pemandangan di depannya. Seseorang langsung mati seketika terkena tinju Damho. Damho mulai menyerang, menghajar, dan meninju satu persatu anggota tim pedang emas milik klan Namgong. Orang yang terkena langsung tinju Damho akan langsung tewas, sementara mereka yang terkena efeknya akan terlempar dan mengalami beberapa luka. Mustahil! Bagaimana tim pedang emas bisa begitu mudah dikalahkan? Gumam Nam Gongchang yang tidak percaya dengan apa yang dia saksikan. Tim pedang emas merupakan pasukan terbaik yang dimiliki oleh klan Namgong. Klan Namgong mencurahkan hati serta jiwa mereka untuk melatih tim pedang emas.
Tidak hanya itu, mereka yang ikut kali ini merupakan para ahli yang dimiliki oleh klan Namgong. Akan tetapi, para ahli itu dikalahkan tanpa kesempatan untuk melakukan apapun terhadap Damho. Meskipun beberapa anggota mereka telah mati, tim pedang emas juga tak gentar dan terus menyerang Damho. Mereka bersiap dengan teknik The Thunder Selecting Blade. Namun sayangnya, bahkan sebelum mereka berhasil menggunakan teknik tersebut, satu persatu dari mereka terus saja dihajar oleh Damho hingga mati. Damho benar-benar tidak takut dengan nama besar klan mereka. Satu persatu anggota tim pedang emas dia bunuh dengan tinjunya. Sialan, dari mana datangnya monster seperti itu? Tanya mereka yang sudah mulai ragu untuk melawan Damho. Damho terus maju dan menghajar mereka semua. Darah berceceran di tempat itu dari tubuh tim terkuat klan Namgong. Bagaimanapun usaha mereka untuk menyerang Damho, tidak ada yang bisa membuahkan hasil. Damho merupakan seseorang yang kehilangan keseimbangannya di dalam tubuhnya dan mustahil akan menjadi seniman bela diri yang hebat. Itu juga sebabnya Gon Ai merasa bahwa rumor yang selama ini beredar dibesar-besarkan. Namun dia baru sadar, rumor itu bahkan tidak mengungkapkan setengah dari bentuk aslinya. Gon Ai bertanya-tanya bagaimana Damho akan menghadapi konsekuensinya setelah melakukan ini semua. Di mata Gon Ai, saat ini dia melihat semangat serta niat membunuh yang begitu kuat dipancarkan oleh Damho. Dia sama sekali belum pernah melihat orang seperti Damho sebelumnya. Damho sama sekali tidak kesulitan menghadapi tim pedang emas. Bahkan dia belum mengerahkan sepenuhnya kekuatan aslinya. Lawanku adalah seseorang yang mengalahkan tim pedang emas dalam sekejap. Sial, tubuhku mengatakan itu sangat berbahaya. Namun, aku juga tahu seni bela diri. Aku tidak bisa menunjukkan punggungku terlebih dahulu. Gumam Namgong Chang yang sejatinya sudah begitu ketakutan. Dia lalu meloncat ke arah Damho, mengesampingkan serta melawan semua rasa takut yang ada pada dirinya. Dia menyuruh semua bawahannya yang masih hidup untuk mundur dan langsung menggunakan teknik Thunder Selecting Blade. Menurut Namgong Chang, kesempatan untuk menghadapi lawan seperti Damho sangatlah jarang terjadi. Dia berniat untuk menjatuhkannya hanya dengan satu serangan. Kena kau, rasakan ini! Ucap Namgong Chang yang merasa sudah berhasil mengenai Damho. Apa? Begitu terkejutnya dia menyadari Damho tidak hanya bisa menangkis serangannya, namun mampu menghancurkan pedangnya. Bahkan efek serangan balik dari energi yang dialiri ke pedang itu serta serangan dari Damho yang datang bersamaan membuatnya terluka dan memuntahkan darah. Tidak hanya Namgong Chang, Yunwon dan Haishou juga dibuat begitu terkejut. Yang Damho lakukan tidak hanyalah menangkis pedangnya, tapi dia juga bisa melakukan serangan secara langsung, pikir mereka. Tidak sampai di situ saja, Damho tidak membiarkan Namgong Chang untuk mengambil nafas dan langsung kembali menerjangnya. Hanya dalam sepersekian detik ke depan, Namgong Chang sudah dipastikan mati di tangan Damho. Bahkan terlihat wajah Namgong Chang yang sudah begitu pasrah. Berhenti! Teriak Gon Ai yang langsung melompat ke arah Damho dan Namgong Chang. Terlihat tangan Damho yang sudah hampir menebas leher dari Namgong Chang. Akan tetapi pedang Gon Ai tiba di waktu yang tepat. Fist Demon! Ucapnya yang sekuat tenaga menahan serangan dari Damho. Itu juga membuat kematian Namgong Chang tertunda dan hanya terlempar ke belakang. Pedang milik Gon Ai yang dialiri energi Qi-nya berhasil menahan tebasan tangan dari Damho. Ada seseorang yang sekuat ini di dunia kita. Tidak peduli berapa kali aku melihatnya. Dia pasti hanya berusia sekitar 20-an. Aku benar-benar tidak percaya bahwa dia telah mencapai kekuatan sebanyak ini pada usia semuda itu. Gumam Gon Ai. Bagaimana kalau berhenti sekarang? Akankah kau mundur? Ucap Gon Ai. Mereka lah yang mulai pertarungan ini, balas Damho. Jika kau mundur sekarang, kami akan melupakan semua yang terjadi di sini, ucapnya pada Damho. Kenapa kamu memutuskan untuk menyuruhnya mundur? Dia adalah musuh keluarga Namgong. Bunuh dia, Gon Ai. Gon Ai sejatinya masih bergetar akibat menahan serangan Damho sebelumnya. Chang, aku tidak yakin aku bisa sepenuhnya melawan dia, ucap Gon Ai. Gon Ai, apa yang kau bicarakan? Teriaknya kesal kepada Gon Ai. Tawaran ini bukan demi dia. Itu tawaran demi dirimu. Aku tidak yakin bisa melindungimu darinya, ucap Gon Ai. Bagaimana bisa? Oh, Gon Ai yang aku tahu tidak akan pernah menunjukkan kelemahannya di depan musuh. Akan tetapi, hal itu baru saja dia lakukan. Apakah orang itu sekuat itu? Gumam Namgong Chang. Chang, kubur dendammu di sini. Bukankah kamu memiliki sesuatu yang lebih besar dari ini? Ucap Gon Ai.
Gon masih mencoba untuk menyuruh Damho menghentikan semua ini. Akankah kamu mundur? Tanya Gon Ai pada Damho. Kenapa aku harus mundur? Bajingan itu, dia masih bernafas. Kau keparat, ucap Gon Ai. Dan tidak menunggu lama, Damho langsung menerjang ke arah Gon Ai yang mencoba menghentikannya. Nam Gongchang memainkan peran penting dalam pembentukan aliansi Murim. Aku tidak bisa membiarkannya mati di tangan orang ini, gumam Gon Ai. Ya! Dia juga melompat ke arah Damho dengan teknik pedang miliknya. Sebuah teknik seni pedang rahasia sekte Hainam. Kekuatan pedang Gon Ai adalah yang terhebat dari sekte Hainam. Shi Dragon Slayer Blade! Ya! Teriak Gon Ai melesatkan serangannya. Damho sedikit merasakan tekanan dari serangan itu. Bagaimanapun, Gon Ai merupakan seorang master dari sekte Hainam. Oh Gon Ai, kamu harus mengeluarkan semua yang kamu miliki, ucap Nam Gongchang. Meskipun Damho merasakan sedikit tekanan dari serangan Gon Ai, dia sama sekali tak berniat untuk mundur. Dia lalu bersiap dengan Fearsome Fist-nya. Dan tinju dari Damho serta pedang terkuat Gon Ai pun berbenturan. Pedang dan tinju mereka saling bertabrakan, ucap Nam Gongso. Ini gila. Bahkan untuk berpikir, dia menangkis teknik pedang dengan tinjunya, ucap orang di sana. Aku baru saja bentrok dengan tinju, tapi rasanya seperti aku langsung menabrak batu besar dan seluruh tubuhku gemetar. Yang lebih mengejutkan adalah tinjunya tidak terluka setelah bertabrakan dengan pedangku, gumam Gon Ai. Gon Ai tidak habis pikir bagaimana bisa kulit manusia bisa sekuat itu. Gon Ai masih tidak menyerah dan mencoba menyerang Damho lagi. Meskipun dia tidak bisa menghentikan Damho, setidaknya dia akan membuat Damho mundur, pikirnya. Shi Dragon Slayer Blade, Breathe Sunset of Lost Souls. Gon Ai mengarahkan semua kekuatan terkuatnya hanya agar bisa membuat Damho mundur. Dengan serangan yang satu ini, aku mungkin tidak akan mengalahkanmu, tapi aku akan membuatmu mundur, ucapnya. Bukannya menghindar atau mundur, Damho malah menerobos maju ke arah Gon Ai. Berbahaya untuk mencoba menghindarinya. Namun, dia langsung melompat ke arah seranganku, gumam Gon Ai. Tindakan Damho membuat semua orang begitu terkejut. Mereka benar-benar tidak habis pikir Damho dengan berani menerjang maju ke arah serangan Gon Ai. Bukannya menghindari pedang Gon Ai, dia malah melemparkan tubuhnya untuk menutup jarak. Pada keadaan ini, Damho, ucap Junwon. Akan tetapi yang tidak mereka ketahui adalah Damho baik-baik saja berkat teknik Turtle Shield Skin miliknya. Gon Ai tentu saja terkejut melihat Damho menangkis serangannya. Pedang miliknya bukanlah pedang biasa. Itu merupakan pedang yang diperkuat dengan energi. Daya potong serta ketajamannya jauh lebih unggul daripada pedang terkenal manapun di dunia. Namun Damho menangkisnya hanya dengan menggunakan tubuhnya dan bahkan berhasil mendekati Gon Ai. Damho tidak langsung menghantam Gon Ai menggunakan tinjunya. Dia meraih serta mencengkram baju Gon Ai. Sampai sekarang, banyak warrior yang tak berdaya menghadapi Damho dalam pertempuran jarak dekat. Namun, untuk membuktikan bahwa Gon Ai berbeda dari warrior lainnya, dia tidak menghindar dari Damho. Mencoba bertahan dan berhasil menusuk Damho di sisi perutnya. Meskipun itu cukup menyakitkan bagi Damho, namun Damho bukanlah seperti warrior lainnya yang dikenal oleh Gon Ai. Damho mencengkram baju Gon Ai lebih kuat dan memutar badannya, lalu Gon Ai dibanting ke tanah dengan posisi kepala di bawah. Bahkan begitu kuatnya bantingan itu sampai menimbulkan keretakan di tanah sekitarnya. Begitu Damho menetapkan tujuannya, dia akan melewati semua rintangan, entah itu air maupun api. Dia tidak akan pernah mundur selangkah pun dan hanya akan bergerak untuk mencapai tujuannya. Damho tidak menunggu lama dan langsung berlari ke arah Nam Gongchang. Chang! Hati-hati! Ucap Gon Ai yang sudah berlumuran darah. Tidak, menjauhlah dariku, ucapnya yang begitu ketakutan. Matanya yang berkilauan dengan kehidupan, serta ujung kain yang berwarna hitam. Dia benar-benar teror, gumam Nam Gongchang. Tuan Muda Cho, kita perlu melindungi Nam Gongchang. Ah, sial, balas Junwon. Haiso dan Junwon melompat dengan segera ke arah Nam Gongchang untuk melindunginya. Hentikan teman, ucap Junwon yang sudah bersiap dengan tekniknya.
Kekuatan ketiganya pun bertabrakan. Haiso dan Yunwon mengarahkan semua kekuatan mereka hanya untuk menangkis serangan dari Damho. "Hentikan!" teriak Haiso yang meringis kesakitan. Bahkan setelah Damho bertarung cukup lama, Haiso dan Yunwon masih tidak bisa benar-benar menghentikan serangan Damho sepenuhnya dan bahkan keduanya lah yang mendapat kerugian. Meskipun semuanya terkejut melihat teknik Damho, tapi semua ini harus berakhir. Tidak terbayangkan bagaimana rasanya ditinju orang itu, pikir Yunwon. "Teman," ucap Yunwon yang menghalangi jalan Damho. "Apakah kamu akan menghentikanku juga?" ucap Damho. "Wah, tenang Bung. Aku merasa seperti tubuhku hancur," ucap Yunwon. "Tuan muda Damho, aku tahu kamu marah. Tapi kenapa kita tidak berhenti di sini saja?" ucap Haiso. "Mengapa aku harus melakukan itu? Nam Gongchang adalah orang yang harus melakukan pekerjaan besar lainnya," jawab Haiso. "Itu bukan urusanku," ucap Damho. Tekanan ini, pada tingkat ini, dia tidak akan tertinggal dari Nyong Chonwol, seorang sarjana lama dari sekolah Hainam. Tidak, mungkin dia bahkan melampauinya, gumam Haiso. "Teman, Nam Gongchang adalah orang penting di dunia. Dia belum boleh mati. Jika kamu pikir aku temanmu, jangan lagi pikirkan urusan ini," ucap Yunwon. Damho hanya diam. Dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun lagi dan hanya fokus ke arah Nam Gongchang. "Ini permintaan pertama dan terakhirku sebagai teman." "Teman," ucap Yunwon yang terus memujuk Damho, namun semua usahanya sia-sia. Damho terus melangkah maju dan mengabaikan semua orang. Yunwon lalu meminta tolong kepada Jinbo untuk menghentikan Damho. "Percayalah padaku," ucap Jinbo. "Kakak," ucap Jinbo dengan suara yang sangat pelan berharap Damho tidak melangkah lebih jauh lagi. "Kau tahu, aku tidak ingin kau menyerah," ucap Damho yang sudah berada tepat di hadapan Nam Gongchang. Kalimat Damho benar-benar membuat tubuhnya gemetaran ketakutan. "Mencoba menggangguku lagi. Datang padaku dan aku akan membunuh kalian semua. Jika aku membunuhmu seperti ini, maka suatu hari nanti aku akan bisa membunuh semua orang di sekte Namgong," ucap Damho. Nam Gongchang merasa pikirannya kosong. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun dan hanya bisa menunduk ngeri. Nam Gongchang tidak memiliki cukup kepercayaan diri untuk menatap mata Damho. Ini adalah psikologis pembunuh. Kamu tidak perlu menghentikan darah seseorang untuk membunuh mereka. Menghancurkan keinginan mereka, menghancurkan pikiran mereka, dan menghancurkan kepribadian mereka juga merupakan pembunuhan, gumam Gon Ai. "Jangan menyerah!" bentak Damho pada Nam Gongchang. Nam Gongchang benar-benar hanya diam membisu. Bahkan nafasnya terengah-engah karena dibentak oleh Damho. Tidak ada yang tahu artinya. Tapi bahkan saking ketakutannya, Nam Gongchang sampai kencing di celana. "Mampus kau ndak tuh, mampus kau, kencing celana, mampus. Geram mau." Semua orang refleks memalingkan dirinya dari Nam Gongchang. Tidak diketahui dunia bahwa pada hari ini, Damho telah membantai para warrior terkuat dari sekte Namgong, yaitu tim pedang emas. Memang ada beberapa saksi termasuk Cho Yunwon, tapi tidak ada yang ingin insiden itu diketahui dunia luar. Oleh karena itu mereka semua diam saja. Meskipun demikian, tetap saja kejadian itu masih menyisakan percikan api dari para pecundang klan Namgong. Nam Gongchang dan Nam Gongso masih tidak menerima kekalahan tersebut. Bahkan tim pedang emas telah dihancurkan. Kehormatan sekte Namgong telah jatuh ke tanah. Orang-orang pasti menertawakan mereka jika mereka hanya diam seperti ini. Nam Gongso terus mendesak Nam Gongchang untuk mengambil tindakan dan balas dendam. Akan tetapi, Nam Gongchang menyuruh Nam Gongsu untuk bersabar dan menahan semua itu untuk sementara waktu. "Reputasi sekte Namgong telah jatuh ke tanah. Bagaimana kau bisa mengatakan untuk bertahan dengan itu?" ucap Nam Gongso yang sangat kesal. "Tetap saja, kamu harus menanggungnya. Menurutmu, apakah aku merasa lebih baik?" balas Nam Gongchang. Nam Gongchang merasa jauh lebih menderita dari Nam Gongso. Tim pedang emas sudah seperti keponakannya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan kematian mereka? Nam Gongchang menyuruhnya untuk bersabar. Bagaimanapun mereka tetap harus menanggungnya. Karena jika mereka bergerak tanpa berpikir panjang, yang ada dunia luar akan mengetahui bahwa tim pedang emas klan Namgong telah dikalahkan oleh satu orang. Itu akan membuat semua orang menilai mereka lemah dan memandang rendah klan Namgong.
Menurut Nam Gongchang, tidak masalah jika itu satu atau dua sekte. Tetapi bagaimana jika seluruh murid mengetahuinya? Kamu harus menunggu sampai klan Nam Gong menyelesaikan pembentukan aliansi murim dan mengendalikannya. Setelah itu, balas dendam bisa diurus nanti, ucap Nam Gongchang. Sementara itu, Gon Ae dan Yun Won terlihat sedang duduk bersama. This Demon, dia temanmu? Tanya Gon Ae. Ya, betul sekali, jawab Yun Won. Hahaha, kau memiliki teman yang luar biasa. Dia terlalu sulit untuk ditangani, balas Yun Won. Dia muncul entah dari mana. Seolah-olah surga telah menjatuhkan seorang monster. Siapa sebenarnya dia? Tanya Gon Ae. Itu adalah Yun Won yang memang sejatinya tidak mengetahui latar belakang dan bagaimana Damho tentu saja bingung menjawab pertanyaan dari Gon Ae. Kamu juga tidak tahu banyak tentang dia. Master tidak dibuat dalam sehari. Aku tidak berpikir bahkan Kumuriong dapat dibandingkan dengan dia. Hanya ketika ada dukungan sistematis dan banyak investasi, seseorang yang dapat disebut master baru dapat dibuat. Sejauh yang aku tahu, dia bukan milik sekte bergensi. Mungkinkah dia dari sekte iblis? Ucap Gon Ae. Sekte iblis, ucap Yun Won. Sumpah nggak tahan lihat orang kayak gini. Mana gigi ini sakit lagi, bikin skrip yang nguras emosi. Menyala bangku. Geram cok. Ya begitulah ya kawan-kawannya. Tapi ini juga membuktikan bahwa manhwa ini sukses ya kawan-kawan, karena bisa memancing emosi seseorang, entah itu emosi amarahnya, emosi happy, bahkan harunya. Dan Nara sendiri juga aku itu sih sebenarnya. Bukan hanya Nara sih sebenarnya, orang-orang yang pembacanya juga mengakui bahwa memang ini tuh keren loh, keren banget malah manhwa ini. Bahkan ya kawan-kawan, Nara lihat itu dia punya rating sampai di angka 9 loh. Gila kan? Saking memang keren sih memang manhwa ini. Oh iya kawan-kawan, ngomong-ngomong kalau ada yang nanya, kok akhir-akhir gambarnya pecah dan jelek men? Itu memang dari webnya ya kawan-kawan ya. Ada beberapa chapter ke depan seperti itu, jadi mohon maaf sebelumnya. Dan juga terima kasih banyak buat kawan kita, penonton Ewako 13 atas rezekinya. Insya Allah rezekinya dilancarkan oleh Allah SWT dalam bentuk apapun. Kemarin sempat mah dan sakit gigi. Serius itu rasanya lebih sakit daripada tinjunya Damho. Makanya Nara nggak bisa up kemarin, dan juga mohon maaf untuk komen kawan-kawan. Mungkin Nara nggak balas dulu ya satu-satu. Ya insya Allah lah di video kedepannya, soalnya ini gigi masih nyut-nyut loh kawan, masih nyut-nyut sekali sumpah. Ya kalau hanya demam masih bisa lah ditahan, tapi tidak untuk sakit gigi, mah plus asam lambung. Untuk kawan-kawan semua juga terima kasih banyak atas dukungan kalian semua. Insya Allah rezekinya kita semua dilancarkan, amin ya robbal alamin. Saya Nara, Ewako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.